DPR harap kenaikan PPN tak bebankan masyarakat. Gus Miftah mundur dari jabatan utusan khusus Presiden. BNN Bali bongkar jaringan narkotika antar provinsi. Aksi heroik, wanita berhasil gagalkan curanmor. Halo, selamat malam pemirsa Sinpo TV. Selamat malam Tiara. Selamat malam Festi. Dan tentunya untuk menemani waktu istirahat Anda, kami berdua memiliki informasi yang terbaik untuk Anda terkait perpolitikan, ekonomi dan juga hiburan. Betul sekali. Selain itu juga yang menjadi sorotan adalah sejumlah persiapan pemerintah dalam menghadapi libur Natal dan juga tahun baru 2025. Selain itu sejumlah peristiwa juga akan kami hadirkan. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Malam Sinpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita utama. Pemirsa, DPR RI turut merespon usulan kenaikan PPN yang akan dilakukan pada 2025 mendatang. Pimpinan DPR Dasko berharap kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% tidak menyulitkan masyarakat sehingga rakyat tak terbebani oleh kenaikan PPN tersebut. Wakil Ketua DPR RI Dasko merespon adanya usulan Kementerian Keuangan mengenai kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Dasko mengatakan keputusan kenaikan PPN merupakan kebijakan pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan menaikkan PPN hanya untuk jenis barang mewah atau mengkombinasinya? Ia berharap hal tersebut tidak memberatkan masyarakat. Dasko pun meminta masyarakat untuk menunggu keputusan resmi dari pemerintah mengenai kebijakan kenaikan PPN yang memang merupakan amanah undang-undang tersebut. Ya, saya pikir kebijakan dari PPN itu adalah memang amanah dari undang-undang dan yang mengeksekusi adalah pemerintah. Bahwa kemudian pemerintah akan menjalankan seperti apa, apakah kemudian menaikkan semua atau dikombinasi antara naik dan turun, itu kita tunggu saja langkah dari pemerintah. Dan harapan kita, tadi kita sama-sama sudah dengar aspirasi dari anggota DPR bahwa kenaikan PPN 12% itu tidak menyulitkan rakyat yang pada saat ini kebanyakan menunggu jangan sampai terbebani karena kenaikan PPN. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Sejak dibuka awal November 2024, penjualan tiket kereta api jarak jauh untuk momen Natal dan juga Tahun Baru telah mencapai 212.000 tiket. Tingginya antusiasme masyarakat yang ingin pulang kampung atau berlibur saat momen Hari Raya Natal dan Tahun Baru membuat tiket kereta api jarak jauh terus laku terjual. PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta menetapkan masa angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 berlangsung selama 18 hari, mulai 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Manajer Humas Daob 1 Jakarta Ikswan Henry Wintoko menyampaikan bahwa penjualan tiket untuk periode Nataru telah dibuka sejak H-45, yaitu pada 3 November 2024. Dan hingga kini, sebanyak 212.000 tiket telah terjual untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. KAI Daob 1 Jakarta juga menambahkan operasional 17 perjalanan KA tambahan, dengan total 306 perjalanan KA jarak jauh selama masa angkutan Nataru. Maka dari itu, Ikswan mengimbau kepada masyarakat untuk segera memesan tiket melalui aplikasi Akses by KAI atau kanal resmi lainnya. PT Kereta Api Indonesia Persero Daob 1 Jakarta telah menetapkan masa angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 atau bisa dikatakan Nataru berlangsung selama 18 hari. Mulai dari tanggal 19 Desember 2024 hingga tanggal 5 Januari 2025. Total perjalanan kereta api dari Daob 1 Jakarta ada sebanyak 1.363 kereta api. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, jelang Natal dan Tahun Baru, Menteri BUMN Erick Thohir terus meninjau kesiapan operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memberikan kesiapan menghadapi lonjakan penumpang yang diperkirakan hingga 170.000 orang per hari. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir, meninjau kesiapan operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam menghadapi lonjakan penumpang selama periode Natal dan Tahun Baru. Dalam kunjungan tersebut, Erick menegaskan pentingnya implementasi persiapan yang matang demi kelancaran mobilitas masyarakat. Erick mengatakan bahwa Bandara Soekarno-Hatta diproyeksikan melayani hingga 170.000 penumpang per hari selama puncak Nataru. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penataan sirkulasi penumpang dan kendaraan, seperti yang telah dilakukan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Hari ini tadi bersama Dirut Garuda, Dirut Citylink, Dirut Pelita, Dirut Patraniaga, Dirut Injuni Airport, ya. Kita ingin memastikan ini Nataru berjalan dengan baik. Saya sudah lihat di Bali bagaimana kita meningkatkan kapasitas dengan cara memastikan sirkulasi pengendara, penjemputan itu naik jembatan, turun di bawah. Dengan sirkulasi itu, mobilnya sudah tidak terlalu padat. Ditambah lagi pelebaran jalan sampai 4 jalur. Jarak antara check-in security dipanjangkan. Itu naik dari 24 ke 32 juta. Bandara ini 150.000 rata-rata. Nataru itu 170.000. Sirkulasi airport Cengkareng ini juga harus sebaik Bali. Dengan sirkulasi yang baik, terjadi peningkatan. Dari berapa ke berapa, Pak? Dari 56 menjadi 94 juta. Nah, dari 56 ke 94 juta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Korps Lalu Lintas atau Korlantas Irjen Pol Aan Suhanan menyampaikan bahwa pihaknya menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi tingginya gelombang masyarakat yang akan melakukan libur Nataru, khususnya wisata. Hal ini disampaikannya menanggapi prediksi tingginya pergerakan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru 2024 hingga 2025. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2024-2025, antusias masyarakat diprediksi tinggi untuk melaksanakan arus mudik ataupun berlibur ke berbagai tempat wisata. Mengenai hal ini, Kepala Korps Lalu Lintas atau Korlantas, Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi bersama stakeholder terkait. Pasalnya, tempat wisata kerap tidak menyediakan lahan parkir yang memadai. Oleh karena itu, nantinya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak pengelola wisata agar dapat menyediakan lahan parkir yang memadai. Lebih luas, pihaknya juga akan menyiapkan rekayasa lalu lintas apabila terjadi peningkatan volume kendaraan yang menuju tempat wisata. Jadi saya sudah menginventarisir ya tempat-tempat wisata ya yang menjadi favorit baik itu di Jawa maupun di Sumatera, di tempat lain. Ini kita sudah mengarahkan para Dirlantas untuk koordinasi dengan seluruh stakeholder. Yang pertama terkait dengan area parkir, karena biasanya wisata ini tidak menyiapkan parkir yang memadai sehingga parkir di bahu jalan dan sebagainya. Ini kita koordinasikan dengan pemerintah daerah, dengan pengelola wisata untuk menyiapkan area parkir yang memadai. Kemudian apabila terjadi peningkatan arus volume kendaraan yang menuju tempat wisata, kita akan melakukan rekayasa lalu lintas. Ini sudah kita siapkan, sudah kita latihkan, simulasikan ya. Contoh untuk Lembang, kemudian Puncak, Malongbong, ya, kemudian Klonengan di Jawa Tengah, ini sudah kita siapkan untuk rekayasa lalu lintasnya. Ya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ya, Tiara dan juga pemirsa, menjelang hari raya ataupun hari raya Natal dan juga Tahun Baru seperti itu ya Tiara dan juga pemirsa, sudah kita rasakan hingga saat ini berbagai penjualan tiket dari mulai kereta api hingga tiket pesawat. Sudah banyak sekali masyarakat Indonesia yang menyerbu seluruh tiketnya untuk nantinya bisa menikmati berlibur bersama di hari Natal dan juga Tahun Baru. Betul, tingginya angka penjualan tiket tentu dibarengi dengan sejumlah persiapan yang terus dilakukan oleh pemerintah. Tadi salah satunya dari Menteri BUMN Erick Thohir yang langsung meninjau Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu juga kesiapan sejumlah persiapan dilakukan dari mulai stasiun Senen ataupun stasiun Gambir, lagi-lagi untuk memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi para penumpang. Dan sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara
dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional, data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Kapolri melaporkan pencapaian Indeks Pemberantasan Narkoba dalam program Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Kapolri menyebut penindakan hukum selama 1 bulan terakhir telah mengungkap ribuan perkara dan mengamankan aset bernilai triliunan rupiah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan dalam 1 bulan terakhir Indeks Pemberantasan Narkoba berhasil memproses 3.608 perkara dengan menangkap 3.965 tersangka. Listio menyebut dari hasil pengungkapan total barang bukti yang diamankan mencapai nilai fantastis, yaitu 2,88 triliun rupiah. Adapun barang bukti tersebut berasal dari sabu 1,19 ton, ganja 1,19 ton, obat keras lebih dari 2 juta butir, Happy Five, ekstasi, hingga narkotika jenis lainnya seperti tembakau, gorila, dan kokain. Lebih lanjut, Listio menyebut pihaknya juga melaksanakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap pengedar narkoba. Hingga saat ini, terdapat 5 laporan kasus TPPU yang tengah diproses, dengan total aset yang telah diamankan mencapai 126,84 miliar rupiah. Dilaporkan terkait dengan Pokja Penegakan Hukum bahwa selama 1 bulan ini kami telah memproses 3.608 perkara dengan mengamankan kurang lebih 3.965 tersangka, serta barang bukti senilai 2,88 triliun rupiah. Terdiri dari sabu 1,19 ton, ganja 1,19 ton, obat keras 2.200.000 butir lebih, Happy Five kurang lebih 1.163.000, ekstasi 370.868 butir, hasis 132 kg, tembakau gorila 12.576 gram, kokain 251,3 dan gram, ketamin 194 gram. Kemudian kami juga melakukan proses TPPU terkait dengan pengungkapan yang kita laksanakan, khususnya terkait dengan pengedar besar. Ada 5 laporan polisi yang saat ini kita proses dengan tindak pidana pencucian uang, dan sampai saat ini total aset yang bisa kita amankan sekitar 126,84 miliar. Dari Jakarta,
Cihanabila Mutiarobai, Sinpo TV melaporkan. Dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kapolri menyampaikan komitmen pemerintah dalam pemberantasan narkoba melalui program Astacita yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menunjuk Menteri Koordinator Politik dan Keamanan bersama kementerian lembaga terkait untuk memimpin Des Pemberantasan Narkoba guna melawan sindikat narkoba internasional. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan keseriusan pemerintah dalam melindungi generasi muda Indonesia dari dampak penyalahgunaan narkotika. Hal itu tertuang pada Astacita yang diusung Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan menuju Indonesia Emas 2045. Listio menyampaikan dalam pemberantasan narkoba di Indonesia akan berfokus pada penanggulangan di tingkat hilir ke hulu, dimulai dari edukasi, pencegahan, hingga penegakan hukum yang tegas. Listio menuturkan sinergi dengan berbagai lembaga termasuk kementerian terkait terus dilakukan untuk memastikan upaya tersebut berjalan efektif. Lebih lanjut, Listio juga mengungkapkan Indonesia telah berhasil memerangi sindikat internasional yang beroperasi di tanah air, yakni 2 kelompok besar yaitu Golden Triangle dan Golden Ranger yang menjadi target operasi utama. Kami sampaikan bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau sangat serius dalam hal memastikan bahwa peredaran narkoba yang berdampak terhadap generasi muda ini betul-betul harus bisa diberantas semaksimal mungkin, mulai dari hulu hingga ke hilir. Oleh karena itu, beliau membentuk Des Pemberantasan Narkoba, di mana Bapak Menko Polkam sebagai pengarah dan kami diberikan tugas sebagai Ketua Des. Sebagaimana kita ketahui, mungkin secara umum saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa saat ini kita terus memerangi dan memberantas sindikat internasional, khususnya yang selama ini melakukan operasinya di Indonesia. Ada 2 kelompok besar, yaitu sindikat Golden Crescent dan sindikat Golden Triangle. Dari Jakarta, Cihanabila Mutiarobai, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Provinsi Bali dinilai menjadi gerbang masuk kejahatan internasional oleh para buronan internasional hingga yang berstatus Red Notice oleh Kepolisian Internasional. Penilaian tersebut diberikan atas rangkaian data kejahatan yang masuk melalui data Biro Interpol Indonesia. Kepala Bagian Kejahatan Internasional Polri Riki Purnama menyebut Provinsi Bali menjadi peringkat teratas atas masuknya pelaku kejahatan internasional ke Indonesia. Diikuti Batam, Cengkareng, Medan, dan Surabaya. Penilaian tersebut diungkap pasca berhasil menangkap buronan Interpol Red Notice asal Cina yang menjalankan praktik judi daring di kawasan Cina dan Mongolia. Dalam kesempatan ini, Riki mengatakan peringkat kedua dan ketiga selalu bervariasi, di mana Batam dan Jakarta selalu menempati posisi tersebut. Kita setiap tahun melakukan analisa. Tahun lalu masih didominasi oleh Bali, Denpasar. Tahun ini sampai dengan Desember masih didominasi oleh Denpasar. Ranking kedua, ketiganya itu selalu up and down. Tahun lalu ranking keduanya masih dipegang oleh Batam, tapi tahun ini masih dipegang oleh Surabaya. Tapi dengan adanya hit ini, kemungkinan juga akan berubah untuk posisi keduanya. Jadi yang selalu digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk memasuki wilayah Indonesia itu 5 besar diantaranya adalah Denpasar, Batam, Cengkareng, Medan, Surabaya. Itu 5 pintu yang rutin mendapatkan hit notices Interpol dari imigrasi, dan kami melakukan semacam proses evaluasi pendataan untuk melakukan asesmen terhadap pendekatan-pendekatan apa yang perlu kita lakukan untuk mempererat kinerja kita dengan teman-teman dari kementerian dan lembaga yang lain, khususnya dengan imigrasi, untuk lebih meningkatkan pemantauan di pintu-pintu yang kita asesmen bahwa itu masih merupakan pintu yang dominan digunakan sebagai entry point para pelaku kejahatan terorganisir internasional. Gitu kira-kira. Terima kasih. Melihat data yang diungkap, pemerintah diharapkan mampu memperkuat pintu masuk tanah air melalui jalur darat, air, dan udara di seluruh kawasan. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Sinpo TV.
Sementara itu pemirsa, sebuah rumah di Jalan Arjuna, Desa Mas Gianyar digeledah BNNP Bali pada Kamis siang kemarin terkait dengan pengungkapan kasus gudang narkotika di Gianyar yang juga hingga kini masih diselidiki BNN Provinsi Bali. Di lokasi tersebut petugas menemukan kristal putih yang selanjutnya akan diselidiki di Lab 4. Upaya pemberantasan dan memutus peredaran narkotika di Pulau Dewata, Bali terus dilakukan. Kali ini tim pemberantasan narkotika dari BNN Provinsi Bali lakukan upaya pengembangan kasus gudang narkotika yang ditemukan di kawasan Gianyar, Bali. Pengembangan kasus ini dilakukan dengan giat penggeledahan salah satu tempat tinggal salah satu tersangka yang berhasil ditangkap petugas. Penggeledahan oleh BNN Provinsi Bali dilakukan di sebuah kamar kos di Jalan Arjuna Mas, Ubud Gianyar, disaksikan langsung oleh satu tersangka RZ yang selama ini menempati kamar kos tersebut. Disaksikan aparat desa dan pemilik rumah kos. Penggeledahan yang dilakukan petugas BNN dilakukan secara teliti guna menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara jaringan narkoba Medan Gianyar dengan barang bukti 5,7 kg ganja. Selain penggeledahan oleh petugas, unit K9 juga diturunkan untuk memaksimalkan penggeledahan. Petugas mengamankan sejumlah barang milik tersangka dan istrinya, diantaranya buku tabungan dan kartu ATM milik tersangka, serta kristal putih yang masih akan dilakukan pemeriksaan Lab 4 untuk memastikan kandungannya. Penyidik berhasil menginventarisir beberapa barang-barang yang dimungkinkan ada kaitannya dengan kasus ini, seperti ada kristal bening, kami juga tadi menggunakan K9 untuk melakukan pemeriksaan penggeledahan dalam rumah tersebut. Jadi diamankan kristal bening yang tentunya nanti akan kita cek kembali di lapor apakah itu merupakan narkotika atau bukan. Kemudian juga ada ATM yang kita sita juga pada saat penggeledahan, dan kemudian juga ada identitas seperti SIM dan paspor. Nah, nantinya semua akan diverifikasi oleh penyidik apakah nanti ini ada kaitannya dengan kasus yang saat ini sedang ditangani, untuk nanti kan kita teruskan kepada JPU. Saya kira ini yang menjadi inti kegiatan pada hari ini. Penggeledahan ini adalah bagian dari pengembangan kasus jaringan narkoba Medan Gianyar, di mana sebelumnya petugas gabungan Bea Cukai dan BNN Bali berhasil mengamankan kiriman paket ganja sebesar 5,7 kg dari Medan ke Gianyar. Dua tersangka diamankan, yakni RZ 31 tahun, seorang mahasiswa ARHS 21 tahun. Rencananya paket ganja tersebut akan diedarkan menjelang perayaan Tahun Baru di wilayah Gianyar dan sekitarnya. Dari Gianyar, Bali, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 tersangka yang diduga sebagai kurir pengedar dan juga narapidana lapas kelas 3 Blangkejeren ditangkap petugas BNN Provinsi Sumatera Utara dan menyita barang bukti lebih dari 100 ganja kering. BNN menangkap 2 tersangka dan seorang oknum napi inisial AA yang diduga sebagai pengendali dan penghubung dengan total barang bukti 114 kg ganja. 2 tersangka yang diamankan BNN Sumut masing-masing berinisial MS dan LS. Keduanya ditangkap pada 19 November 2024 lalu di Jalan Gatot Subroto, Medan. Awalnya, petugas menangkap MS yang diketahui sebagai kurir dengan barang bukti 14 kg ganja kering siap edar. Setelah dilakukan pengembangan, petugas kembali menangkap SL yang diduga sebagai pengedar. Dari tersangka SL, petugas berhasil menyita barang bukti lebih kurang seberat 90 kg ganja. Kamis siang, BNN Provinsi Sumatera Utara melakukan pengembangan mencari barang bukti lain dengan menggeledah rumah seorang narapidana Blangkejeren di Jalan Gatot Subroto, Gang Subur, Kampung Lalang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedatangan petugas BNN ke rumah tersebut sempat membuat terkejut penghuni rumah yang tak menyangka tersangka ternyata anggota sindikat jaringan narkotika antar provinsi. Setiap sudut ruangan yang ada di dalam rumah digeledah, namun hasilnya petugas tidak menemukan barang haram dari dalam rumah tersebut. Koordinator Pemberantasan BNNP Sumut, AKBP Belni Warlansa, mengatakan penggeledahan rumah salah satu tersangka untuk mencari barang bukti yang diduga disimpan oleh pelaku. Dari pengungkapan ini, BNN menangkap 2 tersangka dan seorang oknum napi inisial AA yang diduga sebagai pengendali dan penghubung dengan total barang bukti 114 kg ganja. Kegiatan penindakan juga, di mana pada saat itu 1 orang diamankan di sini dengan barang bukti ganja seberat lebih kurang 14 kg.
Lalu kegiatan itu kita kembangkan, diamankan lagi satu orang lagi berinisial SL, dan ini diamankan dari dalam mobil tersangka lebih kurang 100 kilo ganja. Sehingga untuk barang bukti yang diamankan untuk narkotika totalnya lebih kurang 100 kilogram ganja lebih. Selanjutnya juga ini kita kembangkan lagi ke tersangka AA, di mana yang bersangkutan adalah napi yang saat ini sedang menjalankan proses hukuman di lapas kelas 3 Blangkejeren, dan inilah yang menjadi bagian dari jaringan penghubung. Saat ini, BNN masih melakukan pengembangan, memburu tersangka lain yang merupakan jaringan para pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sesuai dengan salah satu astacita dari Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian memberantas peredaran narkoba dan juga memutus bagaimana peredaran dari rantai narkoba, dan juga untuk melawan sama-sama sindikat peredaran narkoba internasional, tentu terus digencarkan oleh pemerintah. Salah satunya tadi sejumlah berita telah terungkap bagaimana jaringan ataupun peredaran narkoba ini kemudian diberantas, Festi. Ya, di mana kalau kita lihat Tiara dan juga pemirsa terkait dengan TNI Polri yang juga turut membantu, dan juga pihak BNN pun membantu untuk memberantas seluruh adanya kasus narkotika yang ada di Indonesia. Salah satunya dengan kampung-kampung yang memang khusus untuk peredaran narkotika ini dijadikan sebagai kampung bebas narkoba. Ini salah satu langkah yang sangat luar biasa dan juga patut diacungi jempol seperti itu, dan mudah-mudahan kedepannya kasus dari narkotika ataupun narkoba ini bisa terus teratasi dan tidak ada lagi di Indonesia. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, jelang Hari Armada Republik Indonesia, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali ini menyematkan brevet kehormatan pada hiu kencana kepada 11 perwira tinggi TNI AL. Penyematan ini diberikan kepada Pati yang telah berjasa dalam perkembangan TNI AL, khususnya Satuan Kapal Selam. Dalam rangkaian peringatan Hari Armada RI tahun 2024, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyematkan brevet kehormatan hiu kencana kepada 11 perwira tinggi TNI AL yang telah berjasa dalam perkembangan TNI AL, khususnya Satuan Kapal Selam. Penyematan tersebut dilaksanakan di dalam lambung KRI Nagapasa 403 yang bertolak dari Dermaga Madura Koarmada 2 Surabaya pada Rabu 4 Desember 2024.
Brevet Kehormatan Hiyo Kencana merupakan salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan TNI AL khususnya Satuan Kapal Selam, yang hanya diberikan kepada tokoh warga maupun prajurit di jajaran TNI yang di Padang telah berjasa, serta memberikan perhatian dan perjuangan bagi TNI AL. Seperti diketahui, sejumlah tokoh penting di tanah air tercatat pernah menerima brevet kehormatan tersebut, seperti Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden RI ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, guna mendorong percepatan siklus perdagangan di Indonesia saat ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga menggelar diskusi panel bersama perguruan tinggi di Indonesia untuk saling berkolaborasi dalam program yang dimiliki oleh Kemendak. Menteri Perdagangan Budi Santoso aktif menyuarakan soal sinergi bersama perguruan tinggi dapat mendorong kemajuan ekspor UMKM di Indonesia. Menteri Perdagangan Budi Santoso membuka langsung diskusi urun rembuk ekspor nasional tentang UMKM bisa ekspor bersama Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro dan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moriza. Pada kesempatan ini, Budi menyebut peran pendidikan tinggi dalam mendukung program Kemendag sangat dibutuhkan guna meningkatkan literasi terkait dunia eksportir terhadap program UMKM bisa ekspor. UMKM ini bisa ekspor, ya, jadi kami punya instrumen perwakilan di luar negeri ya yang bisa membantu memasarkan produk-produk UMKM. Kemudian juga dari Kementerian UMKM punya UMKM binaan yang mempunyai kualitas ekspor. Kemudian di perguruan tinggi juga ada inkubasi bisnis yang membantu kami untuk menyiapkan para wira swasta, para entrepreneur untuk bisa melakukan ekspor. Jadi ini sinergi yang bagus ya yang kita kerjakan bersama-sama. Mudah-mudahan karena dikerjakan secara bersama-sama, jadi kita tahu pemetaannya apa, harus menghasilkan apa, dan dengan demikian kita lebih terarah dan mudah-mudahan program ini bisa berjalan. Melihat program yang dijalankan oleh pihak Kementerian Perdagangan, Satrio Sumantri turut mendukung peran perguruan tinggi dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dalam hal program UMKM bisa ekspor ke depannya. Lebih dalam, melalui kolaborasi yang digagas oleh pemerintah bersama perguruan tinggi, diharapkan mampu meningkatkan daya beli terhadap produk dalam negeri untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2029. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azul Hakim, tim liputan Sinpo TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Aparat gabungan TNI Polri berhasil menembak mati 2 anggota kelompok kriminal bersenjata dalam kontak tembak di Pasar Sinak, Kampung Gigobak, Distrik Sinak, Papua Tengah. Dalam insiden itu, aparat gabungan juga berhasil menemukan 1 pucuk pistol revolver dan 3 buah amunisi kaliber 9 mm. Tim gabungan TNI Polri terlibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Pasar Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Kamis siang sekitar pukul 13.25 waktu Indonesia Timur. Dalam baku tembak itu, 2 anggota kelompok kriminal bersenjata tewas ditembak aparat gabungan TNI Polri. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan, usai kontak tembak, aparat gabungan TNI Polri melakukan penyisiran di lokasi. Saat penyisiran itu ditemukan 2 anggota KKB dalam kondisi meninggal dunia. 2 anggota KKB teridentifikasi bernama Petius Telenggeng, sementara 1 anggota KKB belum teridentifikasi. Selain itu, aparat gabungan TNI Polri juga berhasil menemukan 1 pucuk pistol revolver dengan seri MFG Koha, serta 3 buah amunisi kaliber 9 mm. Benar telah terjadi peristiwa kontak tembak antara aparat TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Sinak, Kabupaten Puncak, yang terjadi di sekitaran Pasar Sinak, Kampung Gigobak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Akibat dari kontak tembak tersebut, 2 orang anggota KKB berhasil dilumpuhkan. Salah satunya bernama Napius Telenggeng, 35 tahun, dan yang kedua masih dalam penyelidikan karena tanpa identitas. Dari Jayapura, Papua, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pelaku pencurian sepeda motor yang berhasil digagalkan wanita pemilik salon di Jalan Pajak Melati, Sunggal, Sumatera Utara akhirnya berhasil ditangkap pada Rabu kemarin. Dari penangkapan, pelaku bersama komplotannya ternyata sudah beraksi di 8 lokasi berbeda.
satu dari 4 pelaku komplotan spesialis pencurian sepeda motor, inisial PP ini, terpaksa ditembak di kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Dari hasil penyelidikan petugas, tersangka bersama komplotannya sudah beraksi di 8 lokasi di wilayah hukum Polrestabes Medan. Salah satu korbannya adalah pemilik salon Simpang Pajak Melati Sunggal yang terjadi awal November 2024 lalu. Aksi pelaku berhasil digagalkan pemilik salon yang dengan sigap menerjang pelaku saat berusaha membawa kabur sepeda motor miliknya. Kapolrestabes Medan, Kombes Gideon Arif Setiawan, Kamis sore mengatakan, tersangka dan komplotannya merupakan pelaku spesialis pencurian sepeda motor sadis. Setiap beraksi selalu membawa senjata tajam dan tidak segan-segan melukai korbannya yang melawan. Saat ini polisi masih memburu 3 rekan tersangka lain yang identitasnya sudah dikantongi. Sebagian TKP menggunakan modus kekerasan, sehingga kita lakukan upaya tindakan tegas terukur terhadap tersangka dan kita lanjutkan proses penyidikannya. Dari 8 TKP masih kita kembangkan pada pencarian barang bukti, dan untung di tempat ini Kak ini tidak, sepeda motornya tidak hilang, tidak berhasil diambil oleh pelaku. Petugas juga masih mencari barang bukti hasil kejahatan para pelaku yang diduga dijual ke penadah barang curian. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gara-gara terganggu dengan suara musik yang begitu keras di gym fitness hingga malam hari, warga Jatimulya Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Usai menegur, warga tersebut malah dilabrak oleh pelaku. Menurut Ketua RW, hal ini sudah kerap dilaporkan ke pengurus lantaran kejadian terus berulang. Inilah video amatir pertengkaran antara pemilik gym fitness dan tetangganya Nani di Jalan Jampang, Jatimulya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pelaku dan korban saling memaki lantaran tidak senang ditegur musik di gym fitness terlalu kencang hingga malam hari dan mengganggu warga yang beristirahat. Usai videonya viral, petugas Bimaspol, Babinsa Satpol PP, dan Ketua RT RW mengunjungi rumah korban, serta disaksikan oleh anak pelaku. Adapun hasilnya, petugas akan segera mempertemukan korban dan pelaku agar mendapatkan kesepakatan damai. Menurut Ketua RW 07, pertengkaran terus berulang hingga dirinya mendatangi kedua rumah yang kerap saling memaki. Adapun permasalahannya, suara musik yang kencang hingga mengganggu warga yang ingin beristirahat. Jam 1 itu kan bukanya. Tapi kalau untuk musik-musikannya? Kalau musik sih ya sering musik. Malam tuh? Sampai jam 2? Kalau dapat jam 10 biasanya, cuman untuk jam 12 sama itu jam 12. Jam 12 tadi biasanya tuh ini karaoke. Oh, karaoke juga. Oh, jadi fitness sambil ada musikan, terus ada karaoke juga kalau jam 12. Kalau musiknya nggak di ini ya karaoke. Kenceng apa sih, Bu? Kenceng Mas. Orang kan saya depan-depanan sih. Jadi belum merasa terganggu gitu. Kadang-kadang pernah sampai jam 3 juga kadang-kadang. Enggak setiap hari sih, kadang seminggu 2 kali, kadang 3 kali. Itu sejak kapan? Udah lama sih. Ada setahun? Ada kayaknya. 2 tahun ada? Enggak tahu, kalau 2 tahun setahunan lah ya, 1 tahun. Saya harapan saya, ya udah nggak musik lagi aja, sesuai peraturan usaha. Jadi kejadian ini memang sudah lebih dari berapa kali laporan masuk ke saya dari yang masa terganggu lah tetangga dari aktivitas jam fitness ataupun di luar jam fitness. Intinya ada suara-suara musik yang mengganggu tetangga ternyata di luar jam normal atau jam istirahat, itu suara musik dan juga aktivitas yang lain. Kali seperti itu laporan dan aduannya. Kita sudah himbau juga kepada pemilik fitness langsung untuk tidak melakukan lagi suatu hal yang sifatnya kaitannya mengganggu masyarakat ataupun tetangga. Dan itu juga sudah direspon, sudah beberapa lama terulang kembali kejadian serupa. Meski kasusnya kini belum selesai, namun petugas mengharapkan dari kedua pihak saling berdamai dan tidak ada pertengkaran antara kedua belah pihak. Dari Bekasi, M. Ridwan, Sinpo TV melaporkan.
Ya, Tiara dan juga pemirsa, memang kalau kita ingin membuka sebuah usaha, entah apapun itu tempatnya, tempat makan, ataupun tempat fitness untuk berolahraga, kita harus bisa memperhatikan kawasan yang ada di sekitarnya. Apakah ini bisa mengganggu warga sekitar, atau mungkin ini bisa membahayakan warga sekitar. Salah satunya jika memang ingin melakukan olahraga di malam hari, menggunakan suara yang tidak terlalu kencang, ataupun mengganggu istirahat warga setempat. Betul, perlu diperhatikan bagaimana waktu dan juga lokasinya. Semoga informasi tadi juga menjadi pembelajaran tentu bagi semua betul. pihak terkait gitu, untuk kemudian lebih memperhatikan lagi bagaimana penggunaan tadi alat musik tadi untuk di tempat umum terutama. Dan informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional, data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali memastikan bahwa akan fokus berjuang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dengan menghadirkan pemerintah yang lebih bersih. Presiden mengungkapkan bahwa dirinya sadar dengan berbagai ejekan dari beberapa pihak kepada dirinya ketika ia memiliki kehendak untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Dalam rangka melakukan kunjungan kerja di Kupang, NTT, Presiden Prabowo Subianto menghadiri pembukaan sidang tanwir dan resepsi Milad Muhammadiyah ke-112 pada Rabu 4 Desember 2024. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo kembali memastikan bahwa akan fokus berjuang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dengan menghadirkan pemerintahan yang bersih. Kepala negara mengungkapkan bahwa dirinya sadar dengan berbagai ejekan dari beberapa pihak kepada dirinya ketika ia memiliki kehendak untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Dalam hal yang sama, Presiden Prabowo menuturkan, bukan hanya upaya menghilangkan korupsi yang ditertawakan, melainkan juga program lainnya, salah satunya makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Bahkan sempat ada ancaman terhadap pasar keuangan dan mata uang rupiah. Karena itu, saya bertekad untuk mencapai pemerintah yang bersih. Dan ini tidak gampang. Ini sangat sulit. Bahkan saya tahu, saya ditertawakan, saya diejek. Tapi saya sudah biasa diejek.
Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya tahu saya diancam. Nanti harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan bahwa ia tidak khawatir dengan berbagai cercaan tersebut. Lebih lanjut, Kepala Negara mengajak seluruh pihak untuk belajar dari sejarah, di mana pemerintah yang korup tidak dapat membawa kemakmuran kepada rakyat. Oleh sebab itu, seluruh pihak harus terus berjuang bersama demi mewujudkan hal tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah resmi mengumumkan mundur diri dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Gus Miftah mundur usai ramai video dirinya yang merendahkan penjual es teh. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, pimpinan DPR RI Dasko buka suara mengenai pernyataan utusan khusus Presiden Miftah Maulana alias Gus Miftah yang dinilai mengolok-olok pedagang beberapa waktu lalu. Dasko pun mengimbau agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap pembantu presiden agar tak terjadi kejadian serupa. Merespon viralnya pernyataan Gus Miftah terhadap seorang pedagang es teh, Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan pihaknya telah mengimbau pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap setiap pembantu pemerintahan, baik itu menteri maupun utusan khusus presiden. Ketua Harian DPP Gerindra ini mengaku dirinya sudah melihat sikap Gus Miftah kala itu di media sosial. Meski pada akhirnya Gus Miftah sendiri telah meminta maaf kepada penjual es teh yang dioloknya. Lebih lanjut, Dasko pun menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah mengenai evaluasi terhadap Gus Miftah, terlebih DPR tidak bisa memberikan sanksi apapun lantaran bukan kewenangannya. Ya, yang pertama kita sudah lihat di media sosial bahwa yang dilakukan itu memang benar dilakukan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan sudah meminta maaf kepada kepada Pak Sunardi. Nah, bahwa kemudian sebagai utusan khusus Presiden tentunya dalam hal ini yang bisa memberikan jawaban itu adalah pemerintah, karena jabatan tersebut adalah jabatan setara setingkat menteri. Jadi kalau mau nanya ke saya apakah ada sanksi, nggak ada sanksi, itu saya nggak bisa jawab. Karena bukan kewenangan dan saya. Nah, bahwa kemudian kita DPR juga melihat aspirasi masyarakat juga sudah meminta kepada
pemerintah tidak hanya kepada Gus Miftah, tapi juga mengimbau untuk melakukan introspeksi, evaluasi terhadap kinerja masing-masing pembantu presiden maupun utusan presiden. Demikian. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menekankan pentingnya sertifikasi bagi juru dakwah pasca viralnya video Gus Miftah yang mengolok-olok seorang penjual es teh pada saat kegiatan pengajian. Selain merupakan tindakan yang tidak pantas dilakukan sebagai seorang juru dakwah, Gus Miftah seharusnya dapat menjaga lisan agar tak menyakiti, apalagi merendahkan orang lain di depan orang banyak. Video aksi Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah yang mengolok-olok seorang penjual es teh pada saat kegiatan pengajian viral di media sosial. Perilaku Gus Miftah pun sontak mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen MUI, Ihsan Abdullah mengungkapkan perilaku Gus Miftah tak pantas dilakukan. Terlebih yang menjadi objek tertawaan merupakan seorang pedagang asongan yang tak memiliki niatan apapun selain berdagang dan mencari nafkah. Sebagai seorang juru dakwah yang memiliki banyak pengikut, Gus Miftah seharusnya dapat menjaga lisan agar tak menyakiti apalagi merendahkan orang lain di depan banyak orang. Ihsan pun menekankan pentingnya sertifikasi bagi juru dakwah yang dilakukan oleh Kementerian Agama, agar materi dakwah yang disampaikan sesuai tuntutan Al-Quran dan Rasulullah, serta terhindar dari hal yang menyinggung orang lain. Jadi ini tidak biasa ya seorang juru dakwah atau ustadz mengeksploitasi, merendahkan orang siapapun ya di depan orang banyak. Karena di dalam Al-Quran maupun tuntunan Rasul bahwa dakwah ini kan artinya mengajak kepada kebaikan. Ya, maka di dalam Al-Quran itu surat Al-Kahfi 19 itu kan jelas waliyatatof, artinya ajaklah dengan penuh kelembutan, menyerukan dengan penuh kelembutan. Jadi bila perlu bahkan dakwah ala Rasulullah itu memberi makan walaupun dengan sebiji kurma misalnya kan, karena apa? Dakwah itu ya memang mengajak agar orang mengikuti, meyakini dan mengamini ajakan-ajakan yang kebaikan yang kita sampaikan. Maka kalau kemudian ada sebuah kejadian yang ya ini saya kira ini kurang pas ya, kurang tepat yang dilakukan oleh Gus Miftah, apakah sengaja atau tidak, dan kemudian menjadi bahan tertawaan bersama-sama di situ dan diikuti oleh jamaahnya, ini saya kira tidak pantas. Apalagi yang menjadi objek ketawaan itu kan pedagang ya, pedagang katakanlah pedagang asongan atau pedagang kaki lima yang memang tidak punya niatan apapun kecuali untuk berdagang dan memperoleh nafkah. Saya kira itu. Dan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah sudah bagus ya. Artinya beliau kemudian menyadari kekhilafannya dan meminta maaf, dan Pak Son Haji juga sudah memberikan maafnya. Nah, saya kira ini patut diambil hikmahnya. Kita patut bermuhasabah ya, berintrospeksi diri bahwa siapapun bisa khilaf, karena kita manusia tempatnya khilaf, al-insan mal-khata'. Tapi ya kita semua agar berhati-hati menghindari hal-hal seperti itu. Kalau perlu sebelum berbicara ya dipilihlah kata-kata yang baik, yang lembut, atau diksi yang berguna, yang bermanfaat ya, dan jauh untuk tidak mengolok-olokkan apalagi merendahkan orang lain. Meski begitu, MUI mengapresiasi langkah yang dilakukan Gus Miftah untuk meminta maaf serta menyadari kehilafannya kepada penjual es teh bernama Son Haji. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan.
Berdasarkan informasi tadi, diantaranya DPR telah menghimbau kepada pemerintah untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap utusan presiden ataupun pembantu presiden. Dalam hal ini bisa juga berlaku terhadap menteri, karena lagi-lagi segala kegiatan, segala aktivitas dari para menteri ataupun utusan khusus presiden ini pastinya dipantau oleh masyarakat. Ya, tentunya video yang viral di media sosial ataupun salah satu perlakuan yang memang tidak pantas dan tidak seharusnya diucapkan oleh salah satu orang yang memang menjadi sebuah panutan, menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia. Sangat disayangkan sekali ketika ada kata-kata yang mengolok-ngolok salah satu pedagang es teh seperti itu. Ini mudah-mudahan menjadikan sebuah pembelajaran bagi semuanya untuk masyarakat Indonesia, bagi pejabat-pejabat tinggi yang mungkin melakukan sebuah seminar untuk lebih berhati-hati lagi dalam perkataan, dalam perbuatan. Karena apapun yang kita ucapkan ini, kita harus bisa memikirkan apakah bisa menyakiti hati perasaan orang, karena mulutmu adalah harimaumu. Dan informasi tadi pasti sekaligus mengakhiri edisi Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti dan saya Tesir Hamadi. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.